Nah, di sini akan dijelaskan pertama kali oleh Shura. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka tingkat PAUD. Kurikulum Merdeka tingkat PAUD sering disebut dengan Merdeka Bermain. Dengan Merdeka Bermain karena proses pembelajaran yang bertujuan agar anak memiliki persepsi bahwa belajar itu menyenangkan, bukan memberatkan mereka. Dalam konteks anak usia dini, Merdeka Bermain itu adalah bermain sambil belajar. Karena kalau dalam konteks anak usia dini, bermain sambil belajar, bukan belajar sambil main. Karena belajar itu menyenangkan bila ada permainan. Nah, dampak kurikulum Merdeka pada anak usia dini yaitu memberikan keleluasaan bagi siswa atau peserta didik untuk belajar sesuai dengan keinginan mereka dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi pengertian dari kurikulum Merdeka itu yaitu kurikulum yang digunakan saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang berbasis proyek atau proyek dengan proyek sekarang yaitu P5. Kurikulum proyek, anak-anak bisa membuat seperti sebuah proyek untuk mereka selesaikan dengan cara sistem belajar seperti itu. Jadi dalam implementasi kurikulum Merdeka terdapat 3 opsi. Yang pertama yang bisa dilaksanakan di sekolah yaitu opsi mandiri belajar dan opsi berubah, mandiri berbagi. Yaitu yang pertama mandiri belajar ini bisa dipilih oleh sekolah yang memang belum siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022. Meskipun demikian, sekolah perlu tetap mempelajari bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui perangkat yang ada. Salah satunya platform Merdeka Mengajar. Nah, pada pilihan mandiri belajar, sekolah bisa menerapkan beberapa bagian kurikulum Merdeka serta prinsip kurikulum Merdeka. Nah, tanpa mengganti kurikulum yang sudah tahu atau sedang diterapkan di tingkat pendidikan PAUD kelas 1 maupun kelas 4 dan kelas 7 maupun 10. Nah, seterusnya yaitu ada yang kedua, mandiri berubah. Nah, jadi jika suatu pendidikan adaptif dan siap dengan perubahan, sekolah tersebut bisa memilih opsi mandiri. Nah, opsi mandiri berubah artinya sekolah sudah mulai mengimplementasikan kurikulum serta memberikan kelulusan untuk menggunakan perangkat yang sudah disediakan pada tingkat sekolah. Nah, yang ketiga ada nih, mandiri berbagi. Jadi, mandiri berbagi itu adalah sekolah yang sudah siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka dapat memilih opsi berbagai mandiri. Nah, yang pertama itu, melalui opsi ini sekolah mempunyai kelulusan untuk menerapkan kurikulum Merdeka dengan perangkat ajar yang sudah disediakan maupun mengembangkan sendiri. Nah, jadi mandiri berbagai juga bisa diterapkan di sekolah tingkat PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, 9 maupun 10. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Kelebihan kurikulum Merdeka ada 5 macam, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, sekolah dan guru memberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. 2. Guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar, yaitu dalam kurikulum Merdeka Belajar, guru diberikan kebebasan untuk memilih metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. 3. Meningkatkan kreativitas siswa. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas melalui kegiatan yang bervariasi dan menentang. 4. Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diberikan kebebasan untuk memilih pelajaran yang dipelajari sehingga mereka merasa lebih bersemangat belajar. Dan 5. Meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, siswa diberikan kebebasan untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab atas pelajaran mereka. Kekurangan kurikulum Merdeka ada 4, yaitu mengurangi standarisasi pendidikan. Dalam sistem ini, setiap siswa
Setiap siswa dapat mengejar tujuan mereka sendiri yang mungkin berbeda dengan siswa lain. 2. Memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Dalam kurikulum ini, belajar siswa diberi kebebasan untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. 3. Memerlukan peran aktif guru dalam mengembangkan pembelajaran. Keempat, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Dalam kurikulum Merdeka Belajar memerlukan waktu dan sumber daya lebih besar daripada metode pembelajaran tradisional. Permainan anak yang mendidik ada banyak jenis bentuk dan fungsinya. Permainan anak ini juga sangat besar manfaatnya untuk tumbuh kembang anak. Karena itu orang tua tidak boleh menyepelekan lagi segala bentuk permainan. Di sini ada beberapa permainan media kartu. Kata bergambar dalam proses pembelajaran yaitu untuk menyampaikan suatu informasi, atau pembelajaran dalam mengenalkan huruf dan menggabungkan huruf menjadi kata serta menebak gambar untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. Nah, itu tadi pembahasan dari kami. Sekian dari kami pembahasan tentang kurikulum Merdeka pada usia 3. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.